Apa benar negara Cina memiliki infrastruktur IT yang lebih tangguh dibandingkan negara barat? Buktinya, saat terjadi blue screen massal di beberapa negara di dunia, terutama saat lumpuhnya bandara dan fasilitas kesehatan, bandara dan rumah sakit Cina aman sentosa. Lalu apa yang menyebabkan mereka aman dari kasus blue screen massal? Mari kita gelitikin. Hanya digelitik. Heboh yang dikarenakan bandara dan rumah sakit lumpuh karena update dari CrowdStrike yang merupakan vendor cybersecurity Microsoft. Tapi kok negara Cina adem ayem saja tuh? Mari kita bahas mengenai politik teknologi di Cina dan bagaimana negara ini lebih memprioritaskan software dan infrastruktur IT buatan dalam negeri dibandingkan dengan buatan luar negeri. Sejak reformasi ekonomi yang dimulai pada akhir 1970-an di bawah pimpinan Deng Xiaoping, Cina telah mengalami transformasi besar dalam sektor teknologi. Pada awalnya, Cina sangat bergantung pada teknologi impor untuk mendukung pertumbuhan ekonominya. Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintah Cina menyadari pentingnya kemandirian teknologi untuk menjaga keamanan nasional dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pada tahun 2006, Cina meluncurkan program ambisius yang dikenal sebagai National Medium and Long Term Program in Science and Technology Development 2006-2020. Program ini bertujuan untuk menjadikan Cina sebagai negara inovasi pada tahun 2020 dengan mengurangi ketergantungan pada teknologi luar negeri dan meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan atau R&D. Pada tahun 2015, Cina meluncurkan strategi Made in China 2025 yang berfokus pada pengembangan industri infrastruktur canggih dan teknologi tinggi. Strategi ini mendorong pengembangan produk-produk dalam negeri di berbagai sektor, termasuk teknologi informasi, robotika, bioteknologi, dan energi terbarukan. Salah satu tujuan utama dari strategi ini adalah meningkatkan persentase komponen dan teknologi dalam negeri yang digunakan dalam produk akhir. Dalam beberapa tahun terakhir, Cina semakin memperketat kontrol terhadap produk dan layanan teknologi asing. Ini termasuk larangan penggunaan perangkat lunak asing di kantor pemerintah dan badan militer. Pemerintah Cina juga telah memperkenalkan berbagai kebijakan dan regulasi yang mendorong perusahaan-perusahaan lokal untuk mengembangkan dan menggunakan teknologi dalam negeri. Beberapa contoh kebijakan tersebut antara lain, 1. Penggunaan sistem informasi dalam negeri. Cina telah mendorong penggunaan sistem operasi buatan lokal seperti Kylin OS di lembaga pemerintah dan militer sebagai pengganti Windows dan Linux buatan luar negeri. Yang kedua, aplikasi domestik. Aplikasi seperti WeChat dan Alipay telah menjadi tulang punggung ekonomi digital Cina, menggantikan aplikasi asing seperti WhatsApp dan PayPal. Belum lagi aplikasi lainnya seperti Weibo, lalu ada Douyin yang kita kenal sebagai TikTok. Kebijakan ini tidak hanya membantu perusahaan lokal berkembang, tetapi juga memberikan kontrol lebih besar kepada pemerintah atas data dan informasi yang beredar di dalam negeri. Yang ketiga adalah infrastruktur IT. Cina telah berinvestasi besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur IT, termasuk jaringan 5G, pusat data dengan menggunakan teknologi dan perusahaan dalam negeri seperti Huawei dan ZTE. Pendekatan ini telah membawa banyak keuntungan bagi Cina, termasuk peningkatan kemandirian teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan risiko keamanan yang terkait dengan ketergantungan pada teknologi asing, seperti yang terjadi kemarin, blue screen massal. Namun, strategi ini juga menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan inovasi. Meski investasi besar, beberapa ahli berpendapat bahwa inovasi di Cina masih terbatas karena pendekatan top-down yang terlalu dikontrol oleh pemerintah. Yang kedua, hubungan internasional. Kebijakan ini telah memicu ketegangan dengan negara-negara lain, terutama Amerika Serikat yang melihat strategi Cina sebagai ancaman bagi industri teknologi global. Secara keseluruhan, politik teknologi Cina yang memprioritaskan produk dan infrastruktur dalam negeri adalah langkah strategis yang bertujuan untuk memperkuat posisi mereka di kancah global. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, strategi ini telah berhasil mengurangi ketergantungan pada teknologi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui inovasi lokal. Sementara Indonesia memberikan karpet merah bagi teknologi dan produk asing, seperti karpet merah untuk Starlink dan bujuk rayu untuk para investor teknologi informasi agar berinvestasi besar-besaran di Indonesia. Jadi sampai kapan Indonesia akan dijajah teknologi asing? Atau terlalu banyak kepentingan untuk bisa berdaulat seperti negeri Cina?